Selamat pagi. Tarang. Ada komen bagus nih dari Rush 2112. Rush. Nih, dengerin baik-baik. Baca baik-baik. Ya, dengerin dan baca. Saya ada pembengkakan limpa karena gejala leukositosis. Saya sebentar melakukan cara ini, alhamdulillah membaik. Cara apa nih? Ayo, cara apa? Sebentar ya, saya coba tinggikan kamera saya. Ayo, cara apa kira-kira? Bapak Ibu, saya kasih tahu. Cara yang dipakai sama Pak Ras ini adalah tidak sarapan dan tidak makan malam. Tidak sarapan dan tidak makan malam, bangun tidur minum racikan makcin, tidak sarapan, makan di antara jam 1 sampai jam 7, dan tidak makan malam. Itu adalah teknik pengobatan alamiah yang tubuh bisa membuat keajaiban di dalam dirinya. Apapun penyakitmu. Karena apa? Karena rata-rata penyakitmu kan adalah penyakit-penyakit metabolik. Penyakit metabolik itu disebabkan karena sel gagal meregenerasi. Sel gagal meregenerasi karena makananmu sampah. Makananmu cuma ganjel perut. Sehingga kamu mengalami degeneratif, penyakit-penyakit degeneratif, di mana penyakitmu rata-rata penyakit di mana sel gagal meregenerasi. Kenapa sel gagal meregenerasi? Karena sel tidak mendapatkan asupan makanan sel. Apa itu makanan sel? Lemak dan protein. Lemak dan asam amino maksud saya. Ya, protein itu adalah asam amino dan lemak sama karbohidrat. Itu protein, itu makronutrisi. Gitu. Protein adalah lemak dan asam lemak dan sama asam amino. Nah, ini yang menjadi makanan sel, kamu abaikan. Kamu singkirkan dengan nasihat bijak yang pakai keahlian itu. Kamu tidak boleh makan telur, kamu tidak boleh makan daging, kamu tidak boleh makan ikan. Itu semua penyebab penyakit jantung. Itu semua penyebab penyakit kanker. Jadi kamu tidak boleh makan telur, kamu tidak boleh makan daging, apalagi daging merah. Kamu tidak boleh makan itu. Mau diar gue, mau diar gue. Ya, ya sekarang kalau kamu tidak makan daging, kamu tidak makan telur, kamu tidak makan ikan, kamu makan apa? Sok, coba. Protein kan? Nah, protein yang dianjurkan apa? Tempe, tahu, kacang. Itu protein nabati. Setuju saya, bagus. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan protein hewani meskipun dia memakan protein nabati. Itulah sebabnya, catat omongan bacot saya ini yang kasar ini. Ya, itulah sebabnya orang-orang vegetarian masih cari telur untuk dimakan. Karena apa? Karena tidak ada vegetarian sejati. Protein-protein nabati tidak bisa mengalahkan protein-protein hewani. Ya, contoh yang paling gampang, AHA dan EPA itu sesuatu yang perlu diperhatikan. AHA itu adalah dari nabati, EPA itu adalah dari hewani. Bagus mana AHA sama EPA? Ya bagus EPA yang hewani. Gitu. Ya itulah sebabnya vegetarian pun yang katanya tidak makan daging, dia tetap cari telur. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan protein hewan. Tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Ya. Itu yang kamu harus catat. Bapak, Ibu, Bro, Jess, kawan, oma, opa. Gitu. Nah, ini bukti yang paling top ini. Saya ada pembengkakan limpa karena gejala leukositosis. Saya melakukan cara ini. Ini komen di, kalau saya tidak salah, di salah satu VT saya yang berhubungan dengan sehat dengan pola makan Pak Jess. Apa itu? Saya lupa komennya itu. Apa kontennya apa itu? Tapi ini di komen di dalam konten saya. Wah, ini luar biasa. Betul-betul luar biasa. Dan itulah cara saya untuk menyehatkan diri saya. Dan saya sudah melakukan ini 6 tahun. Ketika saya divonis kena
Aja ente utuang gitu. Dan sudah pasang ring jantung. Saya udah pasang ring. Jantung saya bocor 30%. Kamu lihat saya menambah umur saya 6 tahun, itu berkat ilahi yang sangat besar ketika saya dikasih wahyu, sehingga saya menjadi nabi. Ya, untuk menuntun kamu supaya kamu bisa memiliki kesehatan dengan murah. Ya, apa itu? Bangun tidur minum racikan makcin, ini firmannya. Bangun tidur minum racikan makcin, tidak sarapan, tidak makan malam, dan membuat keputusan jam makanmu di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Sehingga paling tidak setiap hari kamu punya waktu 18 jam tidak makan. Dan tidak lapar. Kenapa tidak lapar? Karena kamu mencukupi nutrisi tubuhmu. Yes, yes. Nah, orang-orang yang mengikuti firmannya Nabi Jas ini, itu mendapatkan keajaiban kayak begini. Ya, kamu mendapatkan keajaiban kayak begitu. Ya, nah beberapa komen pasti, kok saya dengerin orang-orang yang berbicara tentang kesehatan, satu dokter sama dokter yang lain kok beda-beda semua, malah bingung aku. Ya kalau kamu bingung berarti otakmu nggak nyambung, otakmu cuma separuh. Coba kamu duduk diem, dengerin saya ngomong, terus masukkan ke dalam logika. Ini kan logika semua ini. Ya, yang saya ngomong kan logika semua. Tidak ada yang saya ngomong melawan logika, tidak ada. Satu, kamu tidak makan, kamu tidak akan mati. Orang mati bukan karena dia tidak makan. Ya, orang mati itu karena memang dia sudah waktunya mati. Karena apa? Takdir. Takdir itu hanya ada dua, lahir dan mati. Itu takdir. Kalau baru lahir langsung mati, ya memang ditakdirkan seperti itu. Gitu. Tapi kalau kamu menjalani hidupmu, kamu lahir dan kemudian kamu matinya di sini, kan ada spare waktu yang disebut sebagai tanggung jawab. Hidupmu itu tanggung jawab. Kamu harus menghasilkan, kamu harus jadi kaya, kamu harus jadi sehat. Ini kan tanggung jawab yang harus kamu kerjakan. Ya, sebuah kewajiban di dalam tanggung jawab yang besar yang ada dalam diri kamu. Gitu. Nah, tapi kamu mengabaikan tanggung jawab itu. Dengan cara apa? Alah, urip mong sekali, makan kok dilarang-larang. Nah, itu kan berarti kamu lepas dari tanggung jawab. Kamu tidak mau bertanggung jawab tentang hak yang dikasih oleh Tuhanmu, yaitu kehidupan. Ya, resikonya kamu yang nanggung. Gitu. Resikonya apa? Resikonya kamu bekerja, hasilnya seperti air yang terbuang, seperti keran yang terbuka dan tidak bermanfaat. Kok bisa? Iya, 20 tahun kamu kerja, duitnya habis di ranjang termahal di muka bumi. Itu berarti kebodohan. Kebodohan. Saya udah ngalami, makanya saya cerita. Sehingga hari ini, dalam waktu 6 tahun ini, 3 tahun sampai hari ini, saya menemukan keajaiban. Di mana uang-uang yang harusnya disampaikan ke ranjang termahal, saya pakai untuk investasi. Nah, sehingga hasilnya saya bisa membahagiakan istri saya, membahagiakan anak saya, membahagiakan cucu saya. Itu yang terjadi gitu. Nah, itu semua kan ada di sini nih. Ya, kalau kamu nggak pernah pakai ini separuh ya nggak dapat apa-apa. Itu. Nah, ini contoh dari Pak Rus ini luar biasa. Murah nggak? Murah. Itu pengobatan paling murah, nggak pakai duit. Yaitu apa? Tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu pengobatan yang paling murah. Tidak pakai uang sama sekali. Ya, tidak pakai uang kecuali kamu mau menambah nutrisi dalam tubuh. Ya, racikan makcin. Ya, beli racikan makcin, minum racikan makcin, atau kalau kamu tidak minum racikan makcin, tidak suka sama Pak Jas, ya monggo kamu harus mensuplementation tubuhmu. Ada 6 suplemen yang kamu harus minum. Gitu. Bisa minum satu-satu, bisa minum dua-dua, bisa minum tiga-tiga, ya. Tiga-tiga terserah, tergantung budgetmu berapa. Liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, propolis, royal jelly. Ini yang harus kamu minum. Kenapa kok banyak banget 6 itu, Pak? Ya karena itu yang berhubungan dengan kondisi tubuh. Liposomal glutathione untuk liver, probiotik untuk lambung dan usus. MCT untuk usus sama otak. D3K2 untuk merilis kalsium dalam pembuluh darah, melancarkan pembuluh darah, menguatkan gigi, tulang. Propolis untuk antioksidan tubuh, royal jelly untuk membantu memperbaiki sel. Lengkap. Dan semua berguna masing-masing. Nah, kalau kamu punya duit, beli 6-6-nya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak punya duit kan, ya sebisanya aja. Gitu. Satu-satu aja. Karena yang namanya nutrisi itu pasti mahal. Enggak mungkin ada nutrisi murah. Tubuhmu itu ada 65 triliun sel lebih. Otakmu itu lebih dari 30%-nya atau 40%-nya. Bayangin tuh. 400 mg per desiliter kolesterol yang diciptakan sama liver, 30%-nya dimakan sama otak. Ya kamu enggak pernah ngasih makan otakmu, ya udah.